Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Herusani Muhti, NPM 204-112. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya. Soal pertama, pembelajaran tersebut dilaksanakan pada BIPA level berapa? Menurut saya, pembelajaran pada video itu termasuk ke BIPA level 1. Selanjutnya, soal nomor 2, bagaimana karakter pembelajarnya? Nah, untuk karakter pembelajarnya itu, yang pertama, susah memahami materi. Kemudian kurang aktif saat pembelajaran. Terus mereka juga selalu menulis materi yang menurut mereka penting. Selanjutnya, pembelajar masih kurang aktif dan harus dipancing terlebih dahulu supaya bisa mengikuti pembelajaran. Terus mereka belum bisa menguasai kosakata atau abjad bahasa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya soal nomor 3, pendekatan atau model atau strategi apa yang digunakan pengajar? Nah, menurut saya, metode yang digunakan pengajar saat mengajar itu menggunakan metode terjemahan tata bahasa. Kemudian soal nomor 4, media belajar apa saja yang digunakan? Nah, untuk media yang digunakan itu ada media online menggunakan Google Meet, kemudian ada media visual, terus ada pemaparan PPT, kemudian ada laptop. Selanjutnya soal nomor 5, bagaimana interaksi yang terjadi di kelas tersebut? Nah, untuk interaksi tersendiri di kelas pada video itu interaksinya menurut saya kurang aktif, sehingga di dalam kelas interaksinya masih kurang. Jadi interaksi antara pembelajar dan pembelajar itu masih kurang. Pembelajar itu masih perlu dipancing terlebih dahulu supaya mereka bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian soal nomor 6, bagaimana respon dan pencapaian pembelajar? Nah, untuk respon sendiri dari pembelajar itu menurut saya masih kurang, karena pembelajar itu belum aktif saat pembelajaran berlangsung. Terus juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari pembelajar, lebih kebanyakan pertanyaan dari pembelajar untuk pembelajar. Jadi pembelajar itu harus dipancing terlebih dahulu, baru mereka itu aktif atau menyampaikan atau berbicara di kelas. Nah, maka dari itu, belum sepenuhnya pembelajaran di dalam kelas tersebut itu tercapai. Jadi, pembelajar belum menghasilkan 100% apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Selanjutnya, nomor 7, hal baik apa yang Anda pelajari dari kelas belajar BIPA tersebut? Nah, untuk hal baik yang saya pelajari yaitu kesabaran dari seorang pembelajar ketika menghadapi pembelajar yang belum bisa berbahasa Indonesia, terus juga kurang aktif atau tidak ada interaksi antara pembelajar dengan pembelajar. Terus dalam pembelajaran BIPA sebagai pembelajar juga bisa menyampaikan informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan budaya dan makanan Indonesia. Nah, itu poin tersendiri karena bisa menyampaikan informasi terkait Indonesia atau yang berada di Indonesia seperti budaya, makanan, terus ada wisata dan lain-lain. Nah, itu pemaparan hasil pekerjaan saya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.